Halo, selamat datang di Bicara Bandar, episode 14 Q&A Session Part 3. Ini adalah edisi spesial di mana minggu ini saya memberikan Q&A 3 bagian. Karena seperti saya bilang sebelumnya, weekend ini saya nggak bisa membuat podcast Bicara Bandar episode 15. Jadi saya sengaja buat materi Q&A lebih banyak untuk minggu ini supaya rekan-rekan tetap bisa belajar di weekend ini meskipun saya nggak bisa buat podcast. Seperti itu, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Langsung aja, mungkin seperti biasa setelah 25 menit akan ada alarm dan saya akan mengakhiri pembahasan saya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Joshua Hutahuruk. Pak Arga mau nanya, sekarang ini kan banyak saham yang fundamental bagus, tapi harga murah. Kalau misalnya saya invest di saham keren, tunggu 5-10 tahun lagi dengan prediksi bisa cuan 500%. Plus jika balik ke harga normal, itu strategi yang bagus atau gimana baiknya ya Pak? Di sisi lain saya pengen jadi trader, mohon saran pribadinya. Oke, saya ini benar ada banyak saham yang udah jatuh banget, tapi jujur pemilihan saham keren saya agak pertanyakan kalau saya lihat sekilas. Kenapa harus saham keren? Kenapa ketika begitu banyak saham yang terkoreksi, begitu banyak saham yang kalau dibilang harga tertingginya atau harga before 2020 kan sebenarnya ada banyak saham, kenapa saham keren yang dipilih gitu. Cuman saya jelaskan ke fundamentalnya aja. Menurut saya, kalau Anda mau simpan 5-10 tahun, hal pertama yang Anda harus pikirkan adalah benar nggak saham ini tetap bakal bisa eksis, tetap bakal bisa tumbuh di 5-10 tahun ke depan. Kalau gitu, Anda jawab dulu pertanyaan itu, karena Anda yang harus menjawab pertanyaan itu. Kalau saya ditanya kayak gini, Pak Arga, 5-10 tahun lagi saham keren, perusahaan keren atau saham keren tetap bisa eksis nggak? Saya nggak tahu. Saya bukan bilang nggak akan eksis, cuman saya simply nggak tertarik untuk melihatnya dan saya nggak tahu. Itu PR yang perlu Pak Joshua lakukan. Kalau Bapak yakin 5-10 tahun lagi itu eksis, tetap tumbuh dan layak untuk diinvestasikan, kayak ini kan, sama kayak Anda mau beli rumah. Kalau Anda mikir, kira-kira saya tanya 5-10 tahun lagi rumahnya masih ada nggak? Kalau mungkin udah digusur sih. Tentunya itu sesuatu yang nggak layak buat investasi. Jadi Anda jawab dulu pertanyaannya, dan jujur ini pemilihan yang unik bagi saya memilih saham keren, karena saya melihat ada begitu banyak bisnis yang lebih aman, diskonnya juga besar, dan nggak ada embel-embel perusahaan investasi dan lain-lain seperti keren. Jadi saya sih, kalau saya ditanya, adik saya nanya, mau beli saham keren atau enggak? Saya bilang mendingan nggak usah. Karena saya nggak mau saya takut adik saya kecelaka, misalnya kayak gitu. Cuman bagi Pak Joshua, mungkin saya sarankan ya, coba dulu pelajari ini perusahaan layak atau enggak. Karena intinya, analisa itu harus Anda yang lakukan. Karena Anda yang akan menunggu 5-10 tahun ke depan. Saya bisa ngomong santai aja, beli aja Kak, saya nggak beli. Yang stres mungkin 5 tahun ke depan Anda kayak gitu. Jadi itu saran saya tentang saham keren, seperti itu. Dari Pak Hamdi Rahmat. Terima kasih Pak Arga atas sharingnya. Kemarin sempat bahas tentang IPO. Kalau saya amati, IPO beberapa tahun ini semakin tidak bermutu. Bahkan sekarang rumah kos-kosan pun bisa IPO. Apa ada pula perusahaan yang isinya cuma jadi pemegang saham emiten lain pun juga bisa IPO. Yang saya tanyakan, apa sajakah macam-macam motif tujuan IPO akhir-akhir ini? Motifnya selalu banyak, bukan cuma saat ini, tapi ya ini pembahasan di workshop Bandarmologi IPO, jadi ada banyak motif dan luar biasa, nggak semua perusahaan IPO motifnya buat cari duit dari publik, nggak semua. Ada yang mau buat akuisisi, misalnya buat akuisisi supaya hemat pajak. Saya pernah dengar ada orang kaya, dia punya anak, anggaplah anaknya 3, dia supaya adil mau bagi harta warisan, sahamnya di IPO kan, dibagi 3 bagi anaknya, terus yang mau ngelanjutin bisnis orang tuanya dapat gaji sebagai direksi, which is fair.
Mungkin someday kalau saya punya banyak aset, ini anak mungkin saya IPO-kan aja biar beres kayak gitu kan. Siapa tahu anaknya satu bisa ngegoreng jadi aset saya naik tinggi kayak gitu setelahnya. Jadi ada banyak alasan, jadi perusahaan aneh-aneh IPO ini bukan hal baru, dari dulu pun seperti itu, salah satu penyebabnya, karena zaman sekarang, perusahaan bagus, perusahaan berprospek umumnya semua di sektor IT, dan di sektor IT nggak butuh IPO. Kalau sektor IT yang beneran kayak Gojek, Grab, OVO gitu yang prospeknya besar itu udah ada venture capital. Jadi untuk bursa saham biasa sisa-sisanya aja. Kayak gitu ya. Mungkin kalau cari dana dari venture capital nggak dapat, dia cari dana dari publik yang biasanya lebih apa ya? Lebih gampang lah ininya. Lebih murah hati ngasih uangnya ke perusahaan-perusahaan yang IPO tanpa terlalu banyak mikir kayak gitu. Jadi itu sih alasannya, motifnya banyak banget, nggak terlalu seru di ini, cuman tadi saya kasih 2 motif yang bisa terjadi di balik IPO. Jadi nggak semua saham IPO itu untuk digoreng-goreng terus dijual ke publik terus delisting, nggak semua kayak gitu. Ada banyak tujuan-tujuan lain. Cuman kenapa nggak banyak perusahaan IPO ya bagus yang IPO, karena memang sekarang sudah lebih sulit untuk cari perusahaan bagus yang mau IPO. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Pak Calvin. Bang Arga minta saran timing yang pas buat entry itu kapan? Saya beberapa kali beli karena udah rasa ini harga sudah murah jika dibanding harga historis beberapa bulan lalu, tapi malah terus turun. Lumayan nyesek karena harusnya bisa dapat diskon lebih. Saya nggak beli karena wait and see, tunggu harga mantul balik, arah baru buy, pas mantul langsung naik tinggi, jadi rasa udah ketinggalan momentum. Jadi karena serba bingung, kapan saya harus entry, mohon saran plus tips Pak Arga, kapan waktu pas buat entry. Makasih, Tuhan berkati. Entry, kapan entry itu pertanyaan semua orang, karena bandar bebas menaik turunkan harga, jadi tentunya kita bingung juga kapan entry yang tepat. Tapi kalau saya disaran kalau saya boleh ngasih saran di sini, mungkin hal pertama yang saya sarankan adalah perbaiki mindset. Perbaiki mindset kita tentang udah beli harga masih turun. Belum beli udah terlanjur naik. Perbaiki mindset kayak gitu, karena banyak orang berpikir cara sukses dalam trading itu beli di harga terendah, jual di harga tertinggi. Itu bukan cara sukses dalam trading. Even Lo Keng Hong, dia beli di harga tinggi dan terus beli. Udah turun jatuh dan dia tetap bisa sukses. Kayak gitu. Jadi itu cara yang ditawarkan para penjual rekomendasi berbayar. Bukan itu cara sukses buat trading. Bukan beli di harga terendah, jual harga tertinggi. Kalau saya sering bilang, kasihan yang jual dari lu. Kalau Bapak beli di harga terendah, berarti yang jual dari Bapak itu jadi orang paling tolol. Dia jual di harga terendah, terus beli langsung terbang, kasihan banget gitu. Atau jual di harga tertinggi, berarti yang beli dari Bapak adalah orang paling sial, beli di harga tertinggi kalau Bapak jual di harga tertinggi. Jadi fokusnya bukan itu. Fokusnya bukan jadi orang terhebat, bukan jadi orang terpintar, karena kita nggak mau jualan rekomendasi. Di sini saya asumsikan Pak Calvin simply mau cari untung, fokusnya simply cari untung. Kalau Anda lihat, wah ini saham bagus, Anda beli meskipun udah naik, terus dapat 10% keluar, ya itu udah untung, berarti tujuan Anda sudah tercapai. Sama kayak Anda dagang gitu, dagang rumah, misalnya Anda mau jual rumah Anda gitu, salah satu aset Anda, jual rumah Anda, fokusnya tentunya bukan jual rumah Anda di harga tertinggi sampai yang beli rumah dari Anda nggak bisa jual lagi ke orang lain dengan harga lebih tinggi. Fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah sesuai Anda punya target, punya harapan, punya keinginan, punya strategi, itu yang Anda eksekusi. Saya pribadi misalnya, kadang-kadang saya ngikutin asing, kadang-kadang saya nggak dapat harga terendah. Karena asingnya masuk, harga udah terlanjur naik. Nggak apa-apa, karena strategi saya ngikutin asing. Saya pribadi merasa lebih mudah untung dengan cara ngikutin asing daripada ngelawan asing. Jadi saya ngikutin asing. Kayak gitu. Jadi saya kadang-kadang nggak beli di harga terendah, dan juga hampir nggak pernah saya jual di harga tertinggi. Karena saya tunggu asingnya jualan dulu, kadang-kadang harga udah terlanjur turun. Kayak gitu. Jadi
Mungkin mindsetnya yang dirubah, jadi nggak stres pertama. Kalau Anda pengen jadi orang paling sakti di market, yang beli di harga terendah, jual harga tertinggi, umumnya malah stres karena ngerasa salah mulu. Kembali lagi, beli di harga terendah, jual harga tertinggi itu approach para orang yang jual membership group, bukan approach seorang trader pada umumnya, kayak gitu. Yang penting trader adalah untung. Oke, Pak Muhammad Zunayadi. Saya peserta newbie dari peserta webinar Belajar Saham dari Nol lagi. Saya tertarik dengan saham MCOR karena kemarin right issue dengan standby bayarnya Sinarmas. Penerapan harga RI di 155 kalau nggak salah. Saat harga di 138 saya masuk, kenapa terkena limit beli yang sedikit. Sekarang perlahan-lahan naik ke 145 tapi tetap aja saya kena limit. Kenapa hasil ini terjadi? Apa memang sengaja retail dibatasi agar semua saham RI jatuh ke standby buyer? Mohon penjelasannya. Aduh, saya nggak tahu ceritanya MCOR ya. Saya nggak tahu ceritanya, jadi mungkin saya nggak bisa terlalu menambahkan, mengomentari. Cuman cukup wajar. Saya nggak tahu ini kasus di MCOR atau enggak. Ketika right issue memang standby buyer diutamakan. Mereka kan ningratnya. Mereka yang membuat saham itu di right issue kan. Jadi itu cukup wajar. Cuma apakah ini kasus MCOR atau enggak, kebetulan saya nggak ngikutin. Seperti itu. Oke, next. Dari Pak Ricci Bestianto. Wah, panjang. Saya ada beberapa pertanyaan, Dir Pak Arga. Sekiranya boleh dibantu jawab ya Pak. Saya jawab 1-2 lah ya. Pak Arga, seringkali membahas hal-hal yang berhubungan dengan bandar yang sering saya ikuti video bicara bandar ini. Saya jadi bertanya-tanya, apakah Pak Arga adalah mantan bandar atau memang bandar ya jangan-jangan? Soalnya saya berpikir orang bisa menjawab hal-hal yang dia kuasai, tentunya dia sudah mahir dan punya pengalaman di bidang tersebut. Oke, saya jawab ini dulu. Saya pernah cerita gitu, saya bukan bandar. Sempat kepikiran buat rumah produksi, kayak gitu rumah produksi, tapi saya mundur di akhir tahun lalu karena terlalu kompleks dan itu full time job dan saya kurang tertarik pada saat itu, even saat ini pun ini kayak gitu. Jadi saya bukan bandar, cuman saya orang yang terobsesi sejak 10-12 tahun lalu, sejak saya kuliah, terobsesi membaca pergerakan bandar. Jadi kami itu fokusnya riset di sini. Riset pergerakan bandar, mempelajari kebiasaan bandar. Sekarang kita lagi fokus membuat tools yang ideal untuk mempelajari pergerakan bandar di masa COVID-19. Itu fokus kami. Karena kami mau mempelajari pergerakan bandar dan mau mengikuti mereka. Fokus kami itu dan kami riset di situ. Jadi itu yang buat saya ngerti karena ya hidup saya sehari-hari ini kayak gitu. Saya nggak udah lupa semua nama candlestick, saya udah lupa semua patternnya, saya nggak merasa ngeliatin candlestick itu bisa menghasilkan apa-apa kalau buat saya. Jadi saya fokusnya membaca pergerakan bandar dan itu sulit. Itu sulit, jadi harus mengerti semakin banyak risis, semakin banyak informasi, pelan-pelan puzzle-nya dikumpulkan. Itu yang saya lakukan sejak 12 tahun lalu. Connecting the puzzle, info ini, cerita ini, kasus ini, dan lain-lain, itu yang kami lakukan dan coba buat metode terbaik untuk mengikuti pergerakan bandar. Itu yang kami lakukan, itu juga yang kami usahakan share di workshop bandarmologi kayak gitu. Jadi saya bukan bandar, tapi saya memang ya sehari-hari mikirin bandar, ngikutin pergerakan bandar dan lain-lain seperti itu. Saya sering lihat di Telegram channel Creative Trader seringkali di post mengenai kesamaan bandar yang saya perhatikan seperti keterkaitan bandar Tekim, INKP, Pura-Pura, Nikel KF, dan INAF, dan sebagainya. Apakah dari pengalaman tim CT memang betul bandar pergerakannya sama dan cenderung ketika satu dikerek atau turun, satunya akan mengikuti? Kalau berkenan boleh dong Pak share emiten apa yang dibandari dengan bandar yang sama. Oh, ini yang di atas ini mayoritas dibandari bandar yang sama. Saya nggak terlalu yakin Pura dan Pure sama, tapi Tekim, INKP, KF Nikel, INAF itu di bandar yang sama dan jadi nggak harus semua ini. Jadi mungkin bagi tugas lah, mungkin satu rumah produksi yang mengatur skenario pergerakan harga saham
itu ini ada bagian misalnya nikel, KF dan INAF itu barengan. Jadi pergerakan harganya mirip biasanya, menit ketika dia naik, menit ketika dia turun dan lain-lain. Itu mirip, itu biasa terjadi. Jadi dengan memahami itu Anda bisa mencari opportunity buat profit gitu. Karena kan fokusnya kita memahami terus mencari opportunity profit. Karena di mana-mana bisnis harus gitu kan. Bisnis cari uang harus gitu. Kita harus memahami dulu lapangannya, terus cari profit. Cari profitnya bisa beda-beda metodenya. Bisa misalnya INAF udah naik, KF baru naik, belum naik beli KF. Atau INAF udah naik, biasa INAF naiknya 10%, Anda beli INAF, bebas gitu. Metodenya banyak, entry point-nya banyak, yang penting Anda ngerti dulu. Nah, nanti Anda perhatikan pun bisa ketemu banyak. Oke. Saya skip dulu Pak. Oh nih, Bapak sampaikan yang C, D deh. Kalau deteksi bandar asing menggunakan foreign flow, nah bagaimana jika ingin deteksi bandar lokal, khususnya untuk day trading Pak? Apakah ada cara kita bisa membaca pergerakan bandar per hari tersebut? Analisa bandarmologi basically fokusnya mengikuti pergerakan bandar, dan analisa foreign flow adalah salah satu cara paling sederhana mengikuti pergerakan bandar, yaitu dengan mengikuti pergerakan asing. Kenapa paling sederhana? Karena data pergerakan asing sudah di-provide oleh BEI. Ada banyak cara mengikuti pergerakan bandar. Salah satu yang paling saya suka adalah ngelihat broker summary. Cuma di podcast ini karena banyak newbie, saya nggak banyak bahas mengenai analisa broker summary karena cukup kompleks kayak gitu. Orang yang udah terbiasa ngeliat broker summary harusnya tahu ini akumulasi atau distribusi. Cuman yang belum terbiasa kan cuma bengong-bengong aja. Paling ngapain saya kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi amati broker summary. Itu yang kami pelajari 12 tahun terakhir sampai hari ini pun masih terus mempelajari jenis-jenis broker summary karena apapun yang dilakukan di bandar pasti dia beli dan dia jual, dan semua itu tercatat di broker summary. Kayak gitu. Tolong masukin podcast ke Spotify. Mudah-mudahan minggu depan podcast ini udah ada di Spotify. Oke, lanjut dari Pak Didik Romadoni. Wah, 7 menit lagi. Pak Arga nggak takut diteror sama bandar? Bandar kah Pak? Jujur ini info yang bikin retail jadi pinter loh. Enggak juga, karena saya coba membatasi, saya coba nggak menjelekin siapapun, dan saya nggak coba menyebut ID apapun. Kalau ini pun kalau di Telegram pun kalau ada bandar gerak kami anggap menarik, kami paling cuma mention aja, nggak bilang bandarnya lagi akumulasi nih mau naikin segini, nggak. Karena menurut kami itu nggak etis, mengganggu orang yang lagi kerja. Kayak gitu, nggak lucu kan, istilahnya spoiler gitu kan, nggak ini kan. Ada bandar, ada sutradara lagi buat film, terus saya nge-spoilerin kan tentunya nggak ini. Jadi saya cuma mention aja, ngasih kode-kode aja yang bisa menganalisa, dari situ bisa dianalisa, wah ini menarik atau enggak, kayak gitu. Cuman ya tentunya saya nggak mencoba untuk cari limit. Kalau ada yang request, ada yang nggak suka pun biasa bisa WhatsApp, either postnya dihapus, artikelnya dihapus, itu bisa aja dilakukan gitu. Jadi saya nggak fokus ke situ. So far yang lebih nggak suka sama saya adalah orang yang jual rekomendasi berbayar, para technical analyst, biasa mereka lebih nggak suka karena saya fokus saya selalu sama kan dalam podcast ini. Sejak podcast ini mereka tambah nggak suka karena fokus saya adalah mengedukasi investor retail supaya bisa mandiri, karena saya percaya dalam semua bidang mau sukses harus mandiri. Nggak bisa diperintah-perintah. Orang nggak bisa jadi direktur cuma dikasih tahu di WhatsApp harus gini kerjain, nggak bisa. Cuma tentunya itu bertentangan sama prinsip orang lain pada umumnya. Banyak prinsip banyak pemberi rekomendasi berbayar yang bagi dia fokusnya adalah kalau lu mau sukses ikutin yang gue perintah. Gue suruh beli, gue suruh jual. Jadi itu yang membuat lebih banyak yang nggak suka mereka, bukan bandar sendiri. Mau nanya Bang Arga, mungkin nggak saham BBRI atau blue chip lainnya tidak akan kembali lagi ke harga Januari 2020 seperti BRI nggak akan balik ke 4.500? Mungkinkah bandar melakukan tersebut? Mungkin, cuman kalau nggak pernah berarti kan nggak ada limit waktu kan. Mungkin aja, cuman saya nggak tahu alasannya apa gitu. Kalau bandar mau terus jualan, asing punya 77%. Kalau mau dijualin terus, mungkin itu sampai 0.
mungkin 5-6 tahun ke depan belum balik ke 4.500. Kayak gitu. Cuma saya nggak ngelihat alasannya apa, apalagi kalau di BRI di bursa kita tuh sedikit saham menarik. Sedikit saham yang prospeknya bagus dalam jangka panjang. Karena kita bisnis IT nggak punya, paling bisnis perbankan, bisnis properti di masa COVID ini cukup menyedihkan ke depannya. Jadi di Indonesia itu sedikit, jadi asing yang mau masuk pun dia pilihan sahamnya tinggal sedikit kalau di bursa kita. Seperti itu. Berdasarkan riset yang dibuat Pak Arga dalam hal meneliti pergerakan bandar saham, kebiasaan apa yang paling umum bandar saham lakukan dalam menggoreng sahamnya? Contoh, jika saham ABCD dibuat arah, apakah besok bisa jadi kerek naik dulu mendekati arah, kemudian parkir di harga previous, bahkan di harga RB. Biasanya bandar menggoreng saham butuh waktu berapa hari? Ini satu kebiasaan bandar. Jadi salah satu kebiasaan ini, salah satu metode menganalisa pergerakan bandar adalah menganalisa kebiasaannya. Jadi misalnya kalau Anda ngelihat bandar satu saham, anggaplah saham ABCD, satu hari dia arah, terus dinaikin dulu 10%, baru dibanting ke ARB. Itu akan cenderung terulang. Tapi hanya di saham itu, karena di saham itu sutradaranya dia kan. Kayak Anda nonton film gitu. Misalnya kalau Anda suka filmnya Quentin Tarantino, yang sutradara Quentin Tarantino itu mirip-mirip semua. Kenapa? Karena sutradaranya satu, saham juga gitu. Jadi nggak ada gunanya kita mengeneralisasi kebiasaan bandar, karena kebiasaan bandar di satu saham itu bukan berarti akan dilakukan di saham lain. Karena beda sutradara. Jadi kalau Anda mempelajari satu jenis kebiasaan bandar, fokus di saham itu. Karena di saham itu biasanya kebiasaannya berulang. Seperti itu. Pak Arga, mohon bahas saham Tower dan prospek HMSP, GGRM setelah dibuang bandar besar-besaran. Tower udah pernah kami bahas. Kami katakan sangat bagus, terutama sejak di ini. Sejak dikendalikan sama grupnya Jarum, karena grup Jarum memang punya reputasi baik dalam meningkatkan hartanya dengan cara menaikkan harga sahamnya. Jadi itu ini kalau HMSP, kalau kita lihat asingnya masih terus jualan, jadi masih belum menarik. Kalau saya, karena saya prefer bisa untung pas asing jualan bisa. Kalau Anda kebetulan beli di sini, bisa jual di sini kan, atau kebetulan beli di sini jual di sini ketika asing fase jualan, yes bisa untung, bisa juga untung di sini, cuma lebih mungkin rugi kalau asing jualan. Kalau asingnya belanja lebih mungkin untung, mau beli di sini, mau beli di sini, mau beli di sini, mau beli di sini. Itu sebabnya saya lebih suka ngikutin pergerakan asing, karena ketika ininya naik berarti asingnya belanja. Seperti itu. Kalau artinya apa HMSP so far, saya belum melihat ini saham menarik sampai asing masuk lagi. Sesimpel itu sih. Oke, lanjut. Wah, mana tadi? Oke. Pak Arga, apakah analisa bandarmologi bisa dipakai untuk menganalisa kapan terjadinya crash besar seperti 2008 untuk menghindari kerugian? Kenapa crash besar bisa terjadi dengan seluruh saham kompak turun bersamaan kalau bandarnya beda-beda? Apakah bandarnya janjian? Yes. Lalu kenapa crash besar kadang-kadang dimainkan bandar? Bukankah menurut teori bandarmologi mendingan mereka jual pelan-pelan biar retail masih berani beli? Saran saya Anda bisa nonton video kami tentang apakah ini jebakan, ekonomi runtuh ini naik, yang apakah ini jebakan, kurang lebih judulnya itu yang menjelaskan teori petani yang membakar ladangnya, itulah market crash kayak gitu. Apakah bandarmologi bisa memprediksi crash? Yang bisa diprediksi adalah distribusi. Contohnya asingnya jualan besar-besaran sebelum market crash. Tapi nggak harus market crash. Nggak harus dia crash, kadang-kadang cuma turun aja kayak gitu, turun aja tiba-tiba turun aja terus dia masuk lagi, itu bisa terjadi. Cuma bisa aja market dibuat crash, kayak misalnya kalau kita belajar dari IHSG waktu pas crash COVID-19,
Jadi bursa dunia itu secara ini dijatuhkan. Jadi kalau Anda ini gathering COVID-19 yang kami ikuti, di situ saya jelaskan lebih tentang market crash. Jadi semua bursa di dunia itu ya beda-beda sehari lah karena beda time zone. Oh, udah habis. Oke, karena beda time zone, cuman semua bursa dunia umumnya dijatuhkan di tanggal 23, 24, sampai 25. Terjadi apa pada saat itu? Nggak ada, hanya diputuskan aja bursa dunia hancur ya, gitu. Jadi pada hancur lah karena bandarnya kompak menjatuhkan. Juga bursa dunia rebound di awal-awal masa lockdown di tanggal 25 Maret itu bursa dunia rebound. Kayak gitu. Apa ini dihubungkan sama corona? Yes, corona udah terjadi dari bulan Desember atau bulan Januari. Kalau Anda lihat data corona, ada apa tanggal segini? Itu saya bahas di gathering, nggak ada apa-apa. Penyebarannya, penambahannya biasa, penambahan di luar Cina udah besar, penambahan di Cina juga biasa, nggak ada apa-apa. Simply diputuskan dibanting. Di sini semakin meroket, tapi simply diputuskan dikerek naik, kayak gitu. Jadi, yang kita bisa lihat adalah seringkali sebelum market crash kayak di sini asingnya jualan. Cuman memang kalau kita lihat foreign flow IHSG, misalnya saya di sini asingnya terus jualan ketika sempat sampai puncaknya di awal Januari, terus pelan-pelan foreign flow-nya jualan. Apakah saya tahu bakal crash? Enggak. Cuma seperti saya bilang, kalau asing jualan di saham-saham blue chip, saya menghindari saham blue chip-nya. Jadi itu bisa menghindari Anda dari market crash. Walaupun nggak membuat Anda memprediksi, bisa tahu akan market crash, tapi bisa membuat Anda siap-siap. Gitu. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Seperti itu ininya, kondisinya. Jadi, dan itu sebab, dan ini juga yang melihat, saya nggak ngelihat ada jualan yang istimewa sebelum market crash, itu juga yang membuat saya optimis. Kalau nggak ada pihak-pihak konspirasi teori yang sengaja menyebarkan virus COVID-19. Karena at least orang market nggak tahu. Itu sebabnya mereka sekarang memutuskan hubungan antara kondisi real ekonomi dengan harga saham. Karena mereka pun nggak sempat keluar besar. Kenapa mereka pengen ngebanting saham, nggak jual pelan-pelan? Karena mereka pengen menghancurkan, membuat market panik, udah itu beli lagi. Kalau crash pada umumnya. Hal-hal sepele kan kadang-kadang. Yang udah krisis lama tapi tiba-tiba market crash-nya tiba-tiba beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, seperti itu. Anda bisa nonton film The Big Short di Netflix, itu bagus banget. Anda tahu bahwa satu penyebab krisis dan waktu krisis itu dua hal yang sangat berbeda. Penyebab krisis bisa terjadi udah lama, kayak subprime mortgage 2008, subprime mortgage-nya udah 2 atau 3 tahun terjadi. Cuman ada waktunya bandar memutuskan, yuk kita bakar ladang kita, nanti supaya subur lagi, kita beli lagi di bawah. Cuma itu saya nggak ngeliat terjadi di krisis ini. Karena ini krisis yang berbeda, dan nggak tahu kalau dibakar pun bakal baik atau nggak. Bahkan kalau yang follow Telegram, Instagram kami tahu, bursa Cina bahkan udah buat new high. Karena memang udah diputus hubungannya. Seperti itu. Oke. Mungkin saya jawab 1-2 lagi. Oke. Ini malam Pak Arga, podcast Anda sangat menarik dan memberikan edukasi yang positif. Saya mau tanya Pak, apakah mungkin satu saat nanti BI atau OJK tidak lagi memberikan data broker summary atau data FF yang sudah tidak dapat diakses? Kalau iya demikian akan terjadi, apakah saat itu pasar bursa saham akan menjadi tidak menarik lagi Pak, karena akan menjadi lebih susah lagi dalam melakukan trading? Pada saat itu terjadi, apa yang akan dilakukan Pak Arga sebagai seorang yang sangat kompetensi di bidang bandarmologi dan FF? Terima kasih. Menarik pertanyaan ini. Ketakutan saya sekitar 10 tahun lalu ketika mulai menemukan metode analisa bandarmologi, saya takut banget data broker summary nggak diakses. Nggak bisa diambil lagi, nggak bisa diakses lagi. Itu ketakutan saya sekitar 10 tahun yang lalu. Ketakutan itu pelan-pelan hilang karena kenyataannya semakin kesini saya nggak melihat data semakin dibatasi, tapi malah data semakin terbuka, semakin banyak data baru yang bisa kita analisa untuk membaca pergerakan bandar. Jadi ketakutan saya itu
semakin hilang, walaupun tetap ada kayak gitu, tetap ada. Cuma kalau someday data broker summary nggak bisa diakses, data foreign flow nggak bisa diakses, kemungkinan besar ya yang pasti nggak akan ada lagi tuh workshop foreign flow dan workshop bandarmologi, itu yang pasti. Apa yang saya lakukan mungkin jadi bandar kali atau apa, let's see kayak gitu, karena lebih indah jadi bandar kalau nggak ada data itu. Tapi so far kalau ngelihat struktur perbandaran sekarang, itu bandar juga membutuhkan data broker summary. Kalau ngelihat struktur perbandaran sekarang ya, kalau itu tiba-tiba nggak bisa diakses siapapun, bandar harus ada perubahan-perubahan struktur yang dilakukan dalam mengatur pergerakan harga sahamnya. Kalau struktur sekarang, bandar pun butuh broker summary, jadi menurut saya ya win-win solution lah. Ada sedikit orang bisa menganalisa pergerakan bandar karena baca broker summary, dan bandar pun butuh itu. Kurang lebih gitu. Cuma kalau nggak ada, yang pasti nggak ada lagi workshop FF dan bandarmologi. Mungkin saya jadi bandar buat rumah produksi. Perusahaan nggak tahu ada atau nggak, mengapa perusahaan tidak jelas keberadaannya listing di bursa. Oh, ini tentu komen tentang saham selis. Saya bukannya bilang selis itu nggak ada, saya simply nggak tahu. Kalau Ibu Tuti ini penasaran, mungkin googling, Anda lihat itu perusahaan real, perusahaan yang Anda bisa percaya benar-benar nyari duit dengan bisnisnya, atau simply nyari duit dengan jualan saham. Jadi saya nggak bilang, bukan bilang itu nggak ada, tapi simply ini, simply saya anggap saya nggak tahu kayak gitu. Oke, terakhir mungkin ini udah lama dari pertanyaan ini. Saya lihat pertanyaan dia nggak pernah dijawab dari Pak Redwoods. Mungkin saya bablas sedikit. Selamat malam Pak Arga. Pak, saya mau tanya, bisa tidak bandar foreign kerjasama dengan bandar lokal? Misalnya bandar asing beli, terus suruh bandar lokal tampung. Sekalian tampung saham-saham cut loss dari retail, vice versa. Terima kasih Pak. Bisa aja. Tapi kalau foreign dan lokal ini kewarganegaraan, jadi dan bandar asing yang dibilang adalah mereka yang mengendalikan IHSG, para fund manager dunia yang bisa kompak ngebanting IHSG tanggal 23 Februari, itu kan kompak seluruh dunia. Menurut saya bandar itu biasanya nggak minat bekerja sama dengan bandar lokal. Kalau itu yang dibilang bandar asing. Tapi kalau simply bandar yang menggunakan akun asing, itu banyak. Bandar lokal yang menggunakan akun asing. Salah satu grup yang terkenal, itu even orang lokal di Jakarta, saya sering main ke kantornya, itu dia ngatur pergerakan harga sahamnya pakai akun asing, even orang lokal semua. Kayak gitu, itu ada-ada aja, kayak gitu. Jadi, yang lebih mungkin kerjasama itu, bandarnya orang lokal, tapi dia pakai akun asing dan akun lokal. Ada kerjasama foreign dengan lokal, bisa aja terjadi, cuma itu lebih jarang. Mungkin kayak gitu, mudah-mudahan terjawab. Oke, sampai sini aja, sudah lebih waktunya pasti. Thank you buat rekan-rekan yang sudah bertanya. Mudah-mudahan jawaban-jawaban saya bisa memenuhi, bisa menjawab pertanyaan Anda, dan Anda bisa belajar something dari jawaban saya ini. Thank you. Sekali lagi, weekend ini nggak ada bicara bandar, jadi kalau Anda punya waktu belajar, bisa nonton podcast-podcast kami sebelumnya, terutama Q&A session-nya, di mana ya pertanyaannya bisa dipelajari at any time. Thank you, stay healthy, sampai jumpa lain kesempatan. Weekend? Kontennya Sabtu pagi biasa. Sekarang dibagi 2 part kan. Ini gue nggak kedengeran kan gue ngomong ini.